Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, di mana hanya dengan seizinnya lah, hanya dengan limpahan rahmatnya lah kita pada saat ini dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dapat melaksanakan aktivitas kita sebagaimana seharusnya. Sholawat dan salam tak lupa pula marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabat beliau. Anak-anakku sekalian yang kucintai, pada video kali ini kita lanjutkan pembahasan kita pada materi atau pada bab matriks. Pada bab apa? Matriks. Ini masih di matriks ya. Adapun topik yang akan kita bahas di pertemuan kali ini adalah menentukan determinan matriks yang berordo 3x3. Kalian perhatikan dengan seksama nak ya, sebab menentukan matriks menentukan determinan matriks yang berordo 3x3 itu sedikit lebih rumit ya, kalau dibandingkan dengan menentukan determinan matriks yang berordo 2x2. Ada dua cara ya, yang akan saya ajarkan menentukan determinan matriks 3x3 ini. Cara yang pertama adalah cara Sarrus ya. Cara ini ditemukan oleh seorang ilmuwan matematika yang bernama kalau tidak salah itu Sarrus. Sehingga cara ini untuk mengenang jasanya ya, untuk menghargai jasanya, sehingga ini disebut dengan cara Sarrus. Kita langsung masuk pada contohnya saja nak ya. Ini ada contoh yang saya siapkan. Tentukan determinan matriks P ya, dimana matriks P nya ini kita lihat adalah matriks persegi yang berordo 3x3 ya. Ingat nak ya, kalau matriks yang berordo persegi ya, atau disebut dengan matriks persegi yang dimana baris dan kolomnya itu sama, itu memiliki determinan. Kalau matriks bukan persegi itu tidak memiliki determinan. Ini matriks 3x3 termasuk matriks persegi ya, makanya pasti memiliki determinan. Oke, bagaimana caranya? Ini kita selesaikan dengan cara Sarrus ya. Mari kita bahas penyelesaiannya secara bersama-sama. Pertama kita tulis kembali matriks P nya ya. Ini adalah matriks P nya. Kemudian nak kita buatkan simbol determinan ya, determinan matriks P. Perhatikan di sini. Ini adalah kurung untuk determinan ya. Nah, kenapa menjadi 5 kolom? Nah, mungkin ada pertanyaan, kenapa tiba-tiba matriksnya menjadi 5 kolom? Padahal kan sebenarnya hanya sampai di sini saja ya. Makanya untuk kelebihannya itu beri warna berbeda ya. Warna font yang berbeda. Ini sebenarnya hanya teknik saja, yaitu yang ditemukan oleh siapa tadi? Si Sarrus ya. Nah, kolom yang ini, yang dua terakhir ini, itu diperoleh dari kolom pertama, memindahkan kolom pertama. Kalian lihat ini kan, pada kolom pertama itu entry-entrynya adalah 121. Nah, di sini 121.
pada kolom kedua negatif 2, negatif 7 dan 1. Negatif 2, negatif 7 dan 1. Jadi kita ambil dua kolom pertama, kemudian kita pindahkan ke belakang. Kita apa istilahnya, bukan dipindahkannya, di copy paste begitu ya. Jadi copy kemudian di paste. Begitu ya. Begitu seterusnya kalau kita ingin menggunakan cara apa? Cara sarus. Oke. Jadi kalian sudah tahu ya, kolom ini didapat dari mana? Didapat dari dua kolom pertama. Adapun yang ini tidak. Adapun yang ini tidak. Oke. Kemudian kita lanjut mengalihkan entry-entrynya yang diagonal. Perhatikan. Pertama kita mulai dari pojok kiri atas ya. Kita mulai dari pojok kiri atas. Nah, di sini saya tuliskan anunya ya, langsung hasilnya. Nah, ini saya akan jelaskan ini dari mana diperoleh angka-angka yang ada di sini. Nah, saya mulai dulu dari ini ya, dari negatif 21. Dari mana sih diperoleh negatif 21 ini? Perhatikan, seperti yang saya sampaikan tadi, kita mulai dari pojok apa? Pojok kiri atas, yaitu dari 1 ya. Lihat ininya saya beri tanda di sini. Dia diagonal nak ya, dia diagonal. Nanti sampai pas di bawah, sampai di baris bawah. Kemudian ada 3 entry yang akan kita kalikan. Ada 3 entry yang akan kita kalikan, yaitu 1, negatif 7 dan 3. 1 kali negatif 7 itu kan negatif 7 kali 3 jadinya negatif 21. Jadi negatif 21 ini diperoleh dari mana tadi? Dari mengalihkan ini, 1 kali negatif 7 kali 3, seperti itu. Oke. Kemudian negatif 8 dari mana? Negatif 8. Negatif 8 itu dari sini nak. Ya, ini. Dikali negatif 2 kali 4 kali 1. Jadi kita pindah lagi, tadi ini kan dari kiri atas ya, kemudian pindah lagi ya, diagonal. Negatif 2 kali 4 itu negatif 8, kemudian kali 1 ya tetap negatif 8. Nah, seperti itu. Paham ya? Oke. Ingat ada 3 entry yang dikalikan. Ada 3 entry yang dikalikan diagonal. Kemudian pindah yang terakhir. Nah, ini. 1 kali 2 kali 1. Jadi 2 ini diperoleh dari 1 kali 2 kali 1. Paham ya? Nah, ini untuk apa namanya ya, diagonal ini ya, dari kiri atas ke kanan bawah. Nanti kalau kita pindah ke ininya tidak bisa lagi karena tinggal 2 entry yang bisa dikalikan di sini. Padahal yang harus kita kalikan ada sebanyak berapa nak? Ada sebanyak 3 entry ya, seperti itu. Berarti sudah stop sampai sini. Ingat, ada 3 entry yang dikalikan. Sebanyak berapa kali? Sebanyak 3 kali. Ya, ada 3 kali. 1, 2, kemudian yang ini tadi terakhir 3, seperti itu. Di hasilnya itu nak dijumlahkan semua ya. Perhatikan tandanya, kalau ada negatif maka dikurung. Sini semua tandanya positif. Oke. Kemudian itu semua dikurung ya. Ini semua dikurung. Nah, kemudian kita kurang dengan, nah ini kurang, ini rumusnya memang ya. Kurang dengan negatif 7, ini dalam kurung, jangan lupa di dalam kurung ini nak, kurung besar ya. Ada negatif 7, ada 4, ada negatif 12. Nah, ini dari mana? Mari sebentar saya jelaskan. Nah, di sini jangan lupa kalian kurung besar ya, kurung siku boleh atau kurung kurawal juga boleh, tapi bagusnya pakai kurung siku dia nak ya. Atau kurung yang lebih besar ya, boleh kurung biasa kemudian dibuat lebih besar sedikit. Seperti itu. Oke. Nah, dari mana ini negatif 7? Dari mana ini negatif 7? Perhatikan. Negatif 7 itu diperoleh dari mengalihkan. Nah, tadi kan ini kan matriks utamanya ya. Tadi kan dari kiri atas. Sekarang dari mana? Dari kanan atas. Kita kalikan semua diagonal ini nah, yang ini. Oke, tadi dari kiri atas, kemudian nanti untuk yang ini kita dari kanan atas gitu ya, dari kanan atas. 1 kali negatif 7 kali dengan 1 kali negatif 7 kan negatif 7 ya. Negatif 7 kali 1 ya berapa? Negatif 7. Makanya di sini negatif 7. Oke.
Kemudian ditambah dengan 4. Nah, dari mana 4? Ada yang tahu? Ya, pindah lagi berarti ya, sama dengan yang tadi. 4 itu dari ini ya, 1 kali 4 kali 1. 1 kali 4, 4. 4 kali 1, 4. Maka di sini 4. Seperti itu. Nah, yang terakhir. Negatif 12. Dari mana negatif 12? Dari ini negatif 2 kali 2 itu kan negatif 4 ya. Negatif 4-nya dikali 3 dapatlah negatif 12. Nah, oke. Gimana? Mudah kan? Oke, kalau sudah kita tinggal menyelesaikan yang dalam kurung ini. Ini hasilnya berapa? Kemudian ini hasilnya berapa? Kita selesaikan dulu masing-masing dalam kurung ya, anak ya. Nah, ini nanti kalau kita negatif 21 kurang ini ya, kurang berapa? Kurang bukan dikurang ya, ditambah maksudnya. Negatif 21 tambah negatif 8, itu kan nanti negatif 29 ya. Negatif 29 ditambah 2, jadinya negatif 27. Jadi untuk yang ini, dalam kurung yang kiri ini, itu hasilnya negatif 27. Kemudian yang ini, negatif 7 tambah 4 itu negatif 3 ya. Negatif 3-nya kemudian ditambah negatif 12. Jadinya negatif 15. Jadi untuk yang kanan itu negatif 15. Oke. Oke. Nah, ini tadi kan negatif 27 ini hasilnya. Nah, ini tadi hasilnya negatif berapa? Negatif 15 ini hasilnya. Oke. Nah, di sini perhatikan, kurang dengan negatif dia akan menjadi positif. Kurang negatif menjadi apa? Kurang dengan negatif menjadi positif. Sehingga di sini positif 15. Jadi negatif 27 tambah 15. Nanti diperoleh angka negatif 12. Selesai. Inilah determinan dari matriks P-nya. Gimana? Mudah kan? Iya, insya Allah sangat mudah. Itu untuk cara apa tadi? Cara Sarus. Kita dapat negatif 12. Nah, sekarang kita pindah ke cara yang kedua ya. Cara yang kedua ini tersebut cara kofaktor. Cara kofaktor. Ini kalian harus pahami nak ya. Ini harus kalian pahami karena cara inilah nanti yang akan kita gunakan untuk menentukan inverse daripada matriks yang berordo 3 kali 3. Jadi kalian harus betul-betul kuasai ya. Karena nanti apa tadi? Cara ini nanti yang akan kita gunakan menentukan inverse matriks yang berordo 3 kali 3. Setelah determinan kan ada inverse ya. Nah, setelah nanti determinan ini insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya mungkin ya kita akan belajar inverse matriks 3 kali 3. Nah, lagi-lagi inverse dari matriks 3 kali 3 ini tidak sesederhana kalau menentukan inverse matriks 2 kali 2. Makanya kalian betul-betul harus pahami nak ya. Oke. Ser langsung kasih contoh saja ya. Di sini Ser ambil contoh yang di pertama tadi ya, di cara Sarus tadi. Nanti kita bandingkan hasilnya. Harus sama ya, harus sama. Oke, sebelum menyelesaikan matriks P ini ada pola yang perlu kalian perhatikan baik-baik, yaitu ini ada beri apa namanya ini ya. Ini kalian perhatikan baik-baik nak ya. Ini polanya untuk matriks berapa tadi? 3 kali 3. Untuk baris pertama plus minus plus minus plus minus plus minus plus. Kapan digunakan ini nanti sebentar ya, akan akan ada kegunaannya yang ini. Oke. Menentukan determinan dengan menggunakan cara kofaktor ini ada berapa ya? Ada 6 pilihan. Ada 6 pilihan. Boleh kita menggunakan pilihan pertama yaitu baris pertama. Ya, boleh kita menggunakan baris pertama, kemudian boleh juga kita menggunakan baris kedua atau baris ketiga atau kolom pertama atau kolom kedua atau kolom ketiga. Ada 6 pilihan ya, ada 6 pilihan. Dan pilihannya di sini tidak wajib, tidak harus yang mana ya. Terserah kita mau pilih yang mana. Adapun di sini saya akan memberikan contoh
dua pilihan ya. Bagaimana kalau kita gunakan misalnya baris pertama, bagaimana kalau yang kita gunakan adalah baris kedua. Itu saja ya, ada dua contoh, itu ada apa namanya, ada dua pilihan. Karena kalau saya mau jelaskan semua sampai tiga pilihan ya agak panjang nanti kan. Ada dua. Oke, di sini pertama saya gunakan pilihan pertama ya, yaitu menggunakan baris pertama. Menggunakan apa nak? Baris pertama. Kita tulis kembali matriksnya ya dalam simbol determinan. Karena kita kan akan mencari determinannya. Baris pertama kita tandai dulu ya. Baris pertama kita tandai dulu. Karena ser di sini menggunakan apa nak? Menggunakan pilihan baris pertama. Nah, dalam kofaktor ini ada istilah minor. Ya, minor itu apa? Nanti sebentar. Ya, ini minor. M11 itu maksudnya apa? M11 itu nak diperoleh dengan cara menutup baris pertama. Ini ordo kan, 11 itu ordo. Ditutup baris pertama, kemudian kolom pertama itu kita tutup. Perhatikan di sini. Oke. Untuk baris pertama memang kan tadi sudah ditutup ya. Nah, baris pertama kita tutup dengan kolom ke satu atau kolom pertama kita tutup. Nah, kemudian kita kalikan atau kita cari determinan. Jadi entry-entry yang ditutup, yang tidak ditutup ini kita cari determinannya. Mencari determinannya ini sama dengan mencari determinan matriks ordo 2 kali 2. Caranya bagaimana? Negatif 7 kali 3 kurang 1 kali 4. Saya ulang. Negatif 7 kali 3 ya. Sama dengan cara ini ya. Cara menentukan determinan matriks 2 kali 2. Negatif 7 kali 3 itu kan negatif 21 ya. Kurang 1 kali 4. Berarti negatif 21 kurang 1 kali 4 itu kan 4 ya. Negatif 7 kali 3 ini negatif 21 kurang 1 kali 4 yaitu 4. Jadi negatif 21 kurang 4 hasilnya berapa? Negatif 25. Maka diperoleh M11-nya berapa nak? Negatif 25. Oke. Kita sampai M13 ya. Kita mencari sampai M berapa nak? M13. M12 dulu ya. M12 berarti kita menghilangkan baris pertama kolom kedua ya. Baris pertama kolom kedua. Mana baris pertama? Yang ini sudah ditandai tadi. Kemudian kolom kedua. Iya, berarti tersisa yang ini nak. Ini ya. Nah, kemudian kita ulangi seperti cara pertama tadi, kita cari determinannya. Ini kita anggap matriks ordo 2 kali 2 ya. Nah, cara mencari determinan gimana? Kita kalikan ya, A kali D gitu kan. 2 kali 3. 2 kali 3 berapa? 6 ya. Kurang 1 kali 4. Nah, seperti itu. 2 kali 3 kurang berapa nak? 1 kali 4. Sebab untuk kolom yang ini kan kita anggap tidak ada ya. Kolom yang ini dengan baris yang ini kita anggap tidak ada. Oke, 2 kali 3 6 kurang 4 ya. 1 kali 4 4. Berarti 6 kurang 4 dapat 2. Sehingga M12-nya adalah 2. Oke. Terakhir M13. Oke, berarti baris pertama ya, baris pertama kolom ketiga itu dihilangkan. Itu kita anggap tidak ada ya. Iya, baris pertama kolom ketiga. Selanjutnya kita cari lagi determinannya ya. A kali D berarti 2 kali 1 ya. 2 kali 1 itu 2. Kemudian kurang 1 kali 7 ya. Kan 2 kali 1 2. 1 kali negatif 7. Berarti kurang negatif 7 ya. Berarti 2 kurang negatif 7. Oke. Nah, ini negatif kan jadi positif ya. 2 tambah 7 itu 9. Sehingga M13-nya berapa? Iya, kita peroleh M13-nya adalah 9. Oke. Nah, selanjutnya kita mencari determinannya. Mencari apa? Mencari determinannya. Determinan matriks P. Nah, disinilah kita gunakan pola yang ini. Pola yang ini nak ya. Pola yang ini. Oke. Nah, satu ini dari mana? Satu ini dari sini. Ya. Satu ini dari sini.
Kemudian tandanya ikuti sesuaikan dengan posisinya yang ini. Nah ya, 1 itu kan di tempat positif, berarti di sini positif 1 ya. Serulang, ini kan 1 tempatnya di positif, berarti di sini positif 1. Kemudian dikalikan dengan mana? Dikalikan dengan ini, negatif 25 ini. Dikalikan dengan M11-nya ya. Dikalikan dengan berapa nak? M11. Berarti 1 kali negatif 25. Kemudian yang ini minus 2 itu kan minus 2 ini ya, atau negatif 2 ini menempati posisi yang ini ya, entry yang ini. Maka kita negatifkan. Karena polanya kan apa? Positif, negatif, positif. Berarti di sini tadi positif, baru di sini nanti negatif. Di sini nanti apa lagi? Positif. Maka di sini positif negatif dia nah, karena rumusnya di sini negatif. Negatif mana? Nah, negatif ini ya, negatif 2. Kemudian kita kalikan dengan yang ini. M12-nya yaitu 2. Paham? Iya, insya Allah paham. Negatif. Serulang ya. Ini kurangnya dari mana? Dari mana kurangnya ini? Karena di sini kurang. Tadi di sini kan positif, berarti di sini tetap positif. Negatif 2-nya dari mana? Dari yang ini. Karena ini yang kita mau letakkan. Oke, kita kalikan dengan mana? Dengan M12. Negatif 2 berarti nah, ya kali dengan 2 maksudnya. Oke, kemudian pindah lagi ke sini 1 positif ya, ini positif, maka sini positif ya, positif di sini positif. Kemudian 1 kali 9 dari mana? Dari sini M13 ya, 1 kali 9 satunya ini dari sini nak. Di sini kena positif karena di sini positif. Ini minus, kurangin dari mana? Dari sini. Ini minus 2-nya dari mana? Dari sini. Ini 1 tadi dari sini kan. Kenapa di sini positif? Karena di sini positif. Seandainya ini minus, maka di sini kalian harus taruh minus 1 berarti ya. Oke, kemudian kita selesaikan seperti biasa ya. Kita kali biasa, ini 1 kali negatif 25 itu dapat negatif 25. Kemudian ini negatif 2 kali 2 kan negatif 4 ya. Jadi kurang negatif 4 jadi positif 4 dia. Oke. Negatif 2 kali 2 kan negatif 4. Kurang negatif 4 jadi positif 4. Oke. 1 kali 9. Sudah kita jumlah biasa ya. Negatif 25 tambah 4 negatif 21. Negatif 21 tambah 9 negatif 12. Didapatlah determinannya berapa? Negatif 12. Oke, kira-kira mana yang lebih gampang? Ya, terserah kalian menilai yang mana ya. Mungkin kalau awal-awal kalian merasa susah yang ini, tapi kalau sudah terbiasa, justru ini yang lebih mudah daripada cara Sarus tadi. Pun wajib kalian ketahui ini nak, karena nanti kelanjutannya akan kita gunakan untuk mencari ini ya, mencari inverse matrix 3 kali 3. Oke. Itu kalau apa? Kalau menggunakan baris pertama. Nah, selanjut membandingkan. Nanti hasilnya akan sama juga ya. Ini tidak harus 3 cara ya, 3 pilihan, tidak harus, satu saja, satu pilihan saja. Di sini saya hanya menunjukkan bagaimana kalau kita gunakan pilihan yang lain. Nah, pilihan selanjutnya saya akan menggunakan baris kedua ya. Sebenarnya boleh juga kolom kedua, kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Tapi di sini hanya saya beri contoh untuk baris kedua. Baris kedua kita tandai ya, kita tandai seperti tadi di awal. Kemudian kita cari. Nah, di sini bukan lagi M11 ya. Ingat indeks pertama itu adalah menandakan baris. Ini kita sudah tandai untuk baris kedua, maka di sini selalu diawali dengan M2 begitu ya. M2 artinya selalu berada pada baris kedua. Adapun ekornya 1 2 3 itu nanti tergantung di kolom berapa yang mau dihilangkan. Nah, seperti itu. Oke. M21 dulu ya. Berarti kita menghilangkan baris kedua yang ini dengan kolom pertama ini. Kan? Ini baris pertama baris kedua kolom pertama. Oke. Seperti biasa ya, kita anggap ini tidak ada ya. Nah, berarti kita kalikan A kali D, negatif 2 kali 3, negatif 6 kurang 1 ya.
Jadi negatif 6 kurang 1 dapat negatif 7. Berarti M21 nya berapa nak? Negatif 7. Oke, lanjut M22. M22 berarti menghilangkan baris pertama, baris kedua dan kolom kedua. M22. Nah, oke. Baris kedua, kolom kedua. Nah, ini 1 kali 3 3 ya, kurang 1 kali 1 1. 3 kurang 1 berarti 3 kurang 1 dapat 2. Oke, M22-nya adalah 2. Oke. Kemudian yang terakhir M23, ingat ada 3 yang kita cari ya. M23 berarti kolom kedua, baris kedua, kolom ketiga. Iya, oke. Ini kita kalikan 1 kali 3 gitu ya. 1 kali 3. 1 kali 1 maksudnya nak ya. 1 kali 1 itu 1 nanti ya. Kemudian kurang 1 kali negatif 2 berarti kurang negatif 2. 1 kali negatif 2 kan negatif 2 ya. Jadi 1 kurang negatif 2. Oke. 1 kurang negatif 2. Ini kurang dengan negatif jadi positif ya. Jadi nanti 1 tambah 2 3 dapat 3. Oke. Itu untuk M23. Oke. Selanjutnya kita cari determinan P-nya. Oke. Perhatikan nak. Nah, kan kita berada pada baris kedua ya. Baris kedua. Jadi kita fokusnya pada baris yang ini. 2 ini kita kalikan di sini nak. 2 kenapa negatif? Nah, mungkin ada pertanyaan. Kenapa negatif? Karena ini. Lihat yang ini polanya. Untuk baris kedua itu kan polanya kalau kita ikuti dari baris ya, itu minus plus minus. Makanya di sini minus plus minus. Nah, saya ulang. Sini minus plus minus. Jadi sini nanti minus plus minus. Nah, itu. Kemudian minus 2 kenapa minus 2? Kan 2 di sini ya. Jadi nanti minus 2 berarti sini minus 2. Oke? Kemudian sini plus berapa? Plus minus 7 ya. Plus negatif 7, Bang. Ini plus negatif 7. Oke. Kemudian yang di sini 4-nya dari mana? Dari sini. Minus 4. Adapun yang negatif 7-nya dari sini tadi untuk yang ini ya. Negatif 7 dari sini, kemudian 2-nya itu dari 2-nya yang ini dari sini ya. Kemudian 3 yang ini dari sini. Seperti biasa, seperti yang awal tadi. Oke. Kita selesaikan ya. Negatif 2 kali negatif 7 kan positif 14 ya. Ini negatif 14. Kemudian ini nanti negatif 12. Iya, oke. Ini kan negatif 2 kali negatif 7 positif 14 ya. Ini negatif kali positif, ini negatif. 14 kurang 14 0 ya, habis ini nanti. 4 kali 3 12. Jadi minus 12 di sini. 4 kurang 14, 14 kurang 14 kan 0. 0 kurang 12 dapat negatif 12. Nah, itu kalau menggunakan baris kedua. Oke. Kalau misalnya menggunakan kolom kedua gimana? Berarti kita hilangkan dulu yang kolom kedua yang ini. Atau misalnya kolom pertama ini kita hilangkan. Nanti yang kita hilangkan selanjutnya satu persatu itu adalah baris pertamanya, baris keduanya, baris ketiganya. Ya sama kurang lebih ya. Cuma nanti perhatikan di terakhirnya itu. Karena kalau kita menggunakan kolom kan nanti dilihat ininya yang horizon vertikalnya ini. Jadi nanti plus minus plus. Jadi plus 1 kemudian minus 2 kemudian plus 1. Pas yang sampai di sininya maksudnya. Adapun yang di sininya sama ya, prosesnya sama. Kita awali dengan menghilangkan karena yang ditentukan kalau misalnya kalian ingin menggunakan ini kolom pertama, berarti yang kita hilangkan itu adalah selalu di kolom pertama. Adapun barisnya nanti mulai dari baris pertama ya, berarti nanti mulai dari 11 gitu kan, M11 kemudian M21 ya, kemudian M31 begitu seterusnya. Oke, itu saja, tapi tidak wajib juga ya, tidak wajib kalian harus gunakan yang mana ya. Pilih salah satunya ya, pilih salah satunya. Kecuali ditentukan di soal. Oke, itu saja. Kita lanjutkan pada sesi tanya jawab.